itu bahan Advance tuh Advance BG instalasi jalan agak iya. Ayo lah kayak gimana ya? Mulai istilah itu berarti ini. Oke, yuk dibuka dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari pertama sesi kedua berarti kita pelatihan IT. Oke, mau dari mana dulu? dari depan lah ya Pak Ali. Dari depan pendaftaran sampai ke Bentar dulu, kalau itu nanti pas mending sekalian aja pas nanti itu mah. Ini yang lebih teknis ke IT-nya aja. Oke, jadi nanti kalau untuk server pakai apa? Ubuntu server iya gelap-gelapan bisa pakai GUI. Ubuntu desktop bawaannya siapa cuman kita pasang GUI-nya GUI-nya pakai apa ya enteng sih GUI-nya yang XFCE Cinnamon yang XFCE oke. Jadi server oke, nggak apa-apa Ubuntu, berarti pakai GUI nggak masalah, yang ringan. Terus nanti untuk ininya pakai catatan aja ya, drive. Oke, masih teh Google Slide. Latihan IT. Oke. Server. Ubuntu versi 18 ya. pakai yang 22 2204. iya 204 Oke, berarti baru ya. Oke, 2204 berarti nggak masalah, berarti ini sampai 5 tahun ke depan. Terus Apache bawaan berarti misalnya Apache pakai SAM misalnya pakai enggak oke. Pernah mati nggak servernya? Mati lampu, nyala lagi servernya? enggak Langsung nyala nggak? pakai itu sih Oke, UPS-nya mati, servernya mati nggak? mati Bisa hidup lagi nggak kalau listriknya mati? Listriknya hidup lagi? enggak kita nyalain manual Terus kalau misalnya malam-malam kayak gitu, Ya. yang hidupin siapa? orang kita panggil orang apa sih PSRS nyalain aja. nyalain Berarti di servernya di setting, kalau nyala lampu langsung nyala lagi, ya. timer Di BIOS, jadi nanti ada settingnya ada BIOS ya di BIOS. Jadi nanti pada saat listrik nyala dia langsung nyala sendiri. Setting server nyala sendiri. Oke. Terus kalau pakai SAM biasanya nanti kalau komputer restart dia jalan nggak SAM-nya? autoran Udah autoran. Mati lampu jalan lagi nggak SAM-nya? Apa ngambek? autoran ngambek gimana maksudnya Jadi oke autoran, tapi ternyata ngambek servernya. Jadi gini, pengalaman saya pakai SAM. Jadi SAM itu dia nanti bikin file namanya file PID sama error di sini nih. Nah itu file itu harus dihapus kalau pakai SAM, baru bisa jalan lagi. Tuh. Kalau saran saya sih langsung install aja. Install pakai bawaan Ubuntunya yang sudo apt install apache 2 Maria, langsung di slide ya. Jadi sudo apt install apache 2 mariadb server php my admin. Oke. Ya. Sepaket. Terus bisa disetting autoran. Kalau mati lampu nggak ngambek, tetap jalan. Jadi dia nggak bikin file RR sama file PID. Makanya saya nggak pakai SAM. Bawaan Hansa pakai SAM, tapi memang berhubung
berhubung banyak yang seperti itu ya akhirnya saya nggak pakai SAM, termasuk yang rumah sakit klinik yang saya instalin alhamdulillah lancar. Jadi Dok, kalau misalkan update nih si Apache-nya atau si BB-nya itu ada error nggak ke ini yang ke misal ke aplikasi yang kan ada yang website apps-nya ya, ada error nggak kan beda versi gitu? Oke, sekarang bisa jalan di PHP 8. Ya selama itu masih 8 versi 8 sih nggak masalah. Gitu. Nah oke, habis ini berarti nanti setting apa lagi? Berarti nanti harus disetting password ya, password database, terus portnya, port database, portnya jangan 3306, jangan 3306, gantilah 3300 berapa gitu kan. Oke, terus kalau misalkan memang proyeksinya ke depan mau IRM mau jalan, berarti satu server database, satu server web app, pisahin ya, server database dan web app pisahkan. Kapasitas servernya seberapa? HDD-nya? HDD berapa sih nih? 512. Setengah teranya. 512 berarti. Oke. Ya selama ini bisa disatuin dulu. Nanti sambil nunggu server berikutnya gitu kan. Kalau misalkan sudah ada ya silahkan. Nah, kalau itu disatuin nanti bisa dipisah lain waktu. Oke. Setelah itu install namanya Nextcloud. Jadi gini. Nextcloud itu berguna apabila ada update. Kan klien masing-masing ada update-nya. Klien itu kan misalnya ada 50 klien. Kalau ada update kita harus ngopi satu-satu ke kliennya. Ya kan? Kalau pakai ini kita nembak ke satu komputer, semua nanti sinkron. Ya mirip konsep Dropbox sama Google Drive. Tapi kita bisa bikin sendiri. Ya, file server nanti kesinkron semua. Enak gitu. Jadi pas awal kita repot, misalkan Nextcloud satu-satu di komputer klien, tapi selanjutnya kalau ada update tinggal nembak. Tapi konsepnya satu aplikasi yang diupdate ya Dok? Satu komputer. Satu komputer. Lainnya sinkron nanti. Oke, ya. Sip. Terus apa lagi nih? Udah seperti Nextcloud itu nanti berarti install Nextcloud di server. Ya makanya nih nanti ada komputer ini enggak? Komputer selain server. Maksudnya kita mau naruh Nextcloud-nya ini, jangan sampai Nextcloud diinstal di database server. Jadi dua nantinya, takut memperberat. Ada komputer IT atau apa yang jadi server Nextcloud lah. Tuh. Oke ya. Itu komputer biasa juga nggak masalah sih. Yang penting buat ini. Oke. Komputer ya di komputer yang lainnya, di server terpisah. Oke. Sip. Oke, terus apa lagi? Untuk klien di sini berarti database Apache, terus web app, terus nanti buatkan user juga berarti, buatkan user untuk klien. Buatkan user klien, jangan root usernya, selain root buatkan lagi. Kalau root kan nanti kalau di klien dikasih root bahaya gitu kan. Oke, sip. Nah nanti kan ada nyeting database XML klien setting database XML. Database XML-nya itu kan letaknya di sini. Itu pakai versi berapa Hansanya? Tanggal kapan? Tanggal berapa downloadnya? Bulan ini? Bulan kemarin. Bulan kemarin coba sama ya. Database XML. Cuma yang updatean dari GitHub itu yang udah compile kan? Belum. Yang masih perlu dikompil, Bu. Harus dibui lagi. Kalau mau yang di Google Drive. Itu yang masih build. Itu masih gitu maksudnya yang ada updatean menu ini gitu. Ya, yang paling itu sih di GitHub memang. Kalau yang di Google Drive itu yang udah jadi. Itu yang masih harus dikompil.
Oke, nah ini kan berarti hostnya nih ya, host tapi dienkripsi. Berarti kalau misalkan di klien berarti kasih IP server, nge-enkriptnya pakai ini, pakai Hansa penenkripsi teks. Udah bisa ya. Oke. Nah terus, bentar sambil buka aja. Hansa HMS, Hansa penenkripsi teks. Nah ini ya, misalnya IP-nya 192.168.88.1. Nah ini tinggal di generate aja, generate terus masukkan ke sini. Nah ini ya, termasuk database-nya. Ini portnya 3306, silahkan ganti. User passwordnya di generate dari database. Ini cari cepat bisa dibuat aktif. Cari cepat itu gini, misalkan nyari pasien apa nyari obat. Nanti misalkan pasiennya Salim gitu ya, baru diketik sal aja yang ada Salim, Salmon muncul gitu. Auto complete ya. Nah terus host hybrid web berarti ini samakan dengan host kalau database web app-nya sama dengan database web app-nya menyatu dengan database gitu ya. Nah ini user hybrid web diganti. Ini kan defaultnya ini user hybrid web itu yang ini apa ya, menghack atau apa ya? Coba saya pakai pengencrypt saya nih. Nah ini ya, apa sih isinya? Nah yang hack kan diganti aja, bukan yang hack. Itu dari mana dong? User hybrid webnya ya dari Hansa pengenkripsi tag di sini nih. Misalnya Tetot 123 gitu ya. Nah ini di generate, masukin ke yang ini, host hybrid web sama pas hybrid web ini diganti juga, jangan bawaan. Ini nanti hubungannya sama web app. Hubungannya web app-nya di config web app-nya ada nih di sininya. Di web app-nya. Oke, SIM RS Hansa. Soalnya ini settingan baru, terus teman-teman rumah sakit mereka pada ngerubah. Kalau nggak dirubah, takutnya ada yang ngerti programming Hansa, dia bisa nyoba-nyoba, oh pakai ini nih nggak dirubah gitu kan. Nah di sini nanti rubah di config ini. Nah ini nih. Nah berarti yang user hybrid webnya tadi kan Tetot 123 ya diganti. Gitu. Nah ya dicocokin. Jadi database XML-nya dienkripsi, yang di sini enggak. Ya harus sama. Ini nanti hubungannya sama ini. Kenapa dibuat seperti ini? Ada fitur upload di Hansa itu kayak berkas digital. Nah itu untuk memperkuat keamanannya. Jadi pakai key ini jadinya. Kalau key-nya kita rubah kan orang nggak bisa nebak-nebak lagi, ya kan? Oke. Sistemnya di mana? Sebelah mana? Ya? Maksudnya yang mana? Sistemnya yang mana gitu? web app-nya. Apa tuh? Lainnya. Di web app-nya nanti ditaruhnya kalau di satu server itu, kalau di SAM itu di HTTdoc ya. Kalau yang satu ini di var www.html taruhnya ya. Ntar sebelah mana menu itu tuh berhubungan dengan yang mana di aplikasinya? Config-nya itu. Config yang tadi kalau buka billing. Kalau buka billing dia ngebuka web kan. Nah itu ngebuka struk kan ya? Ngebuka struk itu nanti baca host hybrid web sama yang tadi itu. Oh itu tuh. Ngebaca itunya. Kalau key-nya kan nota itu ke web ya? Ke web. Berarti kalau user dia masukinnya WR-nya manual nggak akan mau, ya kan? Maksudnya itu kan? Nggak mau, nggak bakal kebuka billingnya gitu. Tuh, lihat. Ya. Oke. Terus apa lagi? Buat tarif gimana? Buat tarif? Master tadi. Oke, ya. Lanjut ke ininya, ke pengaturan di sini. Oke. XML-nya belum semua ya. Oke. Bawahnya itu masih belum paham. Antrian. Kalau antrian ini nanti ada yang player, ada
ada yang sender. Player itu nanti player itu berarti jadi sebagai untuk suaranya buat antrian poli antrian loket yang nomor antrian 1 silahkan masuk, itu player disebutnya. Nah ini loket antriannya sebagai loket antrian nomor 1 apa nomor berapa. Ini alarm apotek nih, alarm apotek diaktifkan atau tidak. Kalau iya berarti yes ya. Terus resep rawat jalan ke plan. Nah ini nanti pada saat dokter meresepkan input resep itu akan masuk ke kotak planning yang swabnya itu. Ya kalau mau dibikin yes gitu. Nah kalau no berarti nggak masuk ya. Nah ini alarm apotek, ralan dan ranap. Jadi kalau ada resep dari rawat jalan ranap, kalau diginiin berarti suara alarmnya ada di apotek. Ini stok kosong resep nih. Apakah resep yang kosong mau ditampilkan yang nggak ada stoknya? Kalau enggak ya jawab no, kalau iya yes itu ya. Oke, ini HPP farmasi nanti di stok opnam. Apakah mau harga dasar atau harga beli ditampilkan? Itu untuk ngitung persediaan barang dan persediaan BHP di rumah sakit. Untuk ngitung ini sih nilai nominal obatnya berapa harganya, apa dari harga dasar apa dari harga beli. Berarti ini kalau beli tinggal ganti aja beli gitu. Beli itu. Dasar beli ya. Jadi bedanya harga dasar sama harga beli itu gini, kalau misalkan beli paracetamol 1 box 100.000, ternyata di diskon 20%. Ya, berarti harga dasar berapa? 80.000. Oke, harga beli mau 80.000 apa mau 100.000? Harga beli ini untuk menghitung margin. Marginnya dihitung dari harga dasar yang 80.000 apa dari yang 100.000. Nah, kan ada rumah sakit yang kalau diskon itu miliknya rumah sakit, tidak perlu diskon berapa, tetap harga jual dari harga beli yang tanpa diskon. Kalau kita gitu di sini. Makanya ya nanti bisa disetting. Oke, ini alarm radiologi, berarti yes kalau diaktifkan. Oke, alarm sysrute, ini kalau bridging sama sysrute, tapi masih sysrute versi lama sih, yang baru belum disuruh bridging. Ini sama ya, booking, pengaduan, permintaan ranap, kalau yes berarti aktif. Kalau menu transparan, menu Hansanya transparan. Kalau saya sih biasanya dibikin no, biar tidak transparan. Nah ini nanti BPJS nih, tinggal dimasukin aja secret key sama cause ID sama ininya, sama di encrypt juga ya. Masuk sini. Diagnosa rujukan masuk API BPJS. Nah ini berarti nanti kalau di yes berarti masuk gitu ya. Tapi saya belum ngetes nih, ini kayaknya menu baru nih ya. Terus sama nih Applicare, cause ID-nya di encrypt. Terus ini untuk mobil JKN nanti kalau bridging dikasih secret key mobil JKN-nya. Biasa di encrypt lagi pada kayak Hansa pengenkripsi tag. Ini untuk bridging apotek, tapi memang WS-nya belum beres dari BPJS-nya. Jadi belum bisa dibridgingkan. Apotek online. Nah ini untuk Piker, ini untuk sysrute, ini untuk SITT. Tapi SITT nanti yang kan ganti SITB. Kalau saya lihat sih dari satu sehat itu sudah ada WS-nya. Kemudian kalau udah bridging ya sudah, nanti paling di Hansa ada POM-nya lagi, bisa langsung masuk ke Kemenkes. Oke ya. Nah ini kamar aktif ranap ini nanti bisa disetting nih, misalkan per kamar inap. Bangsal A tidak bisa lihat pasien bangsal B, tapi memang nanti filter di sini per database XML, jadi unik nanti per database XML-nya. Nah ini dokter aktif kasih ralan, ini bisa dibikin yes atau dikosongin. Poli aktif kasih ralan. Nah ini nanti contoh misalkan di poli penyakit dalam, kalau kita bikin di sini bisa poli penyakit dalam ya, hanya pasien poli penyakit dalam yang muncul itu ya. Nah ini ruangan aktif inventaris, sama nanti bisa di set ruangan aktif inventarisnya. Nah kalau ini base nomor reg nih, apa booking atau registrasi. Jadi gini, kalau ada pasien booking, nah pasien booking itu nanti kan dapat nomor registrasi. Apakah urutannya berdasarkan pasien booking atau pasien periksa? Ya kan, misal ada pasien booking nih, udah 3 orang yang booking, otomatis yang daftar selanjutnya bukan booking, dia dapat urutan keempat. Ya kan, kalau dibalik registrasi berarti pasien booking pada saat dia diregistrasikan ngikut pasien yang registrasi. Ya, kalau saya lebih ke arah registrasi sih, jadi dia nanti booking pas dia datang ya udah urutan keberapa sesuaikan. Defaultnya apa dok? Registrasi, defaultnya sih booking di sini ya. Ketikannya apa? Ya registrasi.
Nah ini kalau urut nomor reg apakah dokter, apakah poli atau dokter poli. Jadi misalkan ada pasien berobat ke dokter A dapat urutan nomor 1, dia berobat ke dokter A lagi dapat urutan nomor 2, beda dokter berarti dia dapat urutan nomor 1 kayak gitu ya. Jadwal dokter diregistrasi ini kalau diaktifkan ini biasanya di pendaftaran. Jadi nanti dia baca jadwal dokternya. Misalkan hari ini dokter apa nih, poli penyakit dalam, berarti pilih poli, pilih dokter, nanti hanya poli dan dokter tersebut yang ada jadwalnya hari ini yang muncul. Yang sesuai ya. Oke, ini IP printer tracer ya dikosongin aja. Ini nggak bisa dipakai lagi. Dulu pakai waktu masih Japan 6 sih. Kalau dulu sih kayaknya dulu saya belum pernah nyoba juga sih. Jadi pada saat pasien didaftarkan langsung bisa ngeprint ke printer. Tapi ternyata memang mungkin di NetBean yang baru, di Japa yang baru fasilitas itu sudah tidak ada. Jadi sudah deprecated gitu ya. Nah ini pembulatan harga bisa aja dibikin yes. Sekarang gini, kalau di farmasi kan ada, kalau kita pakai margin misalnya berapa persen, jadi koma kan. Nah ini bisa membulatkan ke atas ke 100, jadi komanya nanti hilang. Oke, batch obat. Ini batch obat kalau pakai metode batch ya pasti obat nih. Obat nomor batchnya berapa? Jadi pasien pada saat memberikan obat ke pasien misalnya paracetamol, kita tinggal milih nih paracetamol nomor batch berapa yang mau dikeluarin kayak gitu. Termasuk nanti kok termasuk kalau stok opnam nanti. Ke batch. Ya kalau misalkan emang secara ini ideal sih bagus, termasuk pelaporannya juga, tapi memang nanti dari bagian farmasi perlu usaha setiap ngeluarin ya pasti nanti paracetamol banyak nih yang muncul gitu kan, dia harus teliti ngeluarin itu ya. Oke. Nah ini billing parsial. Kalau billing parsial itu kalau dibikin yes, ini nanti di settingan Hansanya buat siapa nih billing parsial? Billing parsial itu sebelum dia pasien dapat pelayanan di poli harus bayar dulu pemeriksaan dokternya. Kalau di lab harus bayar dulu labnya, itu pakai billing parsial. Oke ya, ini di capil biasa di encrypt. Ini track SQL nih. Ini harus dibikin yes. Ya, yesnya pakai Hansa pengenkripsi teks. Ya, itu defaultnya no. Ya, kok nggak muncul? Ya udah yes, nanti di generate ya. Oke. Bawah ini untuk bridging ya, sama Lika list ini. Terus ini untuk Pack server Fuji. Ini care stream ini kayaknya Pack server apa list ya? Ini yang Sysmex ini list. Terus ini list juga. Medical Lab list. Nah, udah beres database XML. Oke. Bingung? Lanjut. Bingung kayaknya dok. Ya makan ulah makan NetBean ya gitu. Iya bingung. Bingung kayaknya. Oke, NetBean-nya ya ini saya jalankan aplikasi dari sini aja. Hotel aja tadi nanti. Oke, ini running yang dekat rumah saya. Oke. Tadi kayaknya di ini nih SAM-nya. Kalau saya pakai SAM di sini, tapi memang yang buat ini aja sih. Bukan buat production kan, buat testing doang. Buat presentasi sih sebenarnya enakan pakai Linux. Pakai Mac mah buat gaya-gayaan aja. Oke, makanya diinstal Ubuntu di sini di dual boot. Karena kalau pas implementasi butuh Linux ngelola ininya. Enakan dok ya. Saya nggak kebiasaan pakai Linux, ya enak kan. Kalau ini sih buat menginstal Microsoft Word-nya. Kalau ini kan belum jalan. Saya nanti bawa mobil sendiri. Terus nanti akomodasi saya nanti. Oke, udah on. Oke.
Oke. Sip. Berarti menunya kalau untuk IT itu di menu pengaturan, menu di sini nih di menu. Oke, ya pertama set aplikasi. Nah dari sini kan sudah ada contohnya. Bisa aja ngedit yang sini, edit terus gambarnya bisa JPG bisa PNG. Saran sih PNG, backgroundnya dihapus. Jadi suatu nanti kan bisa nempelnya enak gitu ya. Kalau takutnya gini, kalau ditempel putih, suatu ketika itu bukan putih jadi kelihatan ininya ya, batas-batasnya. Atau ini biasalah diiniin, termasuk nanti di sini kode PPK BPJS-nya berapa nih? PPK Kemenkes kalau belum ada dikosongin. Nanti ini ngaruh ke bridging, termasuk nanti logo. Ini tinggal disimpan. Nyimpannya gimana? Diganti aja, misalkan di sini ya Rumah Sakit Proklamasi. Rumah Sakit Proklamasi. Lalu ganti. Nah ini kan diganti nih. Udah tinggal jalankan ulang. Kalau logo depan sih nggak ganti. Logo yang penampilan itu bawahnya seperti itu. Tapi memang nanti kalau di report sudah logo rumah sakit. Itu nanti di ini aja, di netbin aja, gampang itu mah. Sungai. Twin bed masih. Oke. Sip. Coba login, nah kan udah rubah ya. Itu kapsulnya nyala. Ini penjelasan menu satu-satu nih. Nah ini set admin. Admin itu kan SPP server. Defaultnya nanti rubah aja. Jadi untuk pelatihan nggak apa-apa SPP server. Jadi bikin nanti buat latihan database-nya database bawaan Hansa aja. Terus buat IT nanti bikin lagi database yang ini. Apakah mau dikosongkan dulu database-nya atau mengkosongkannya nanti belakangan. Jadi sesuai keperluan. Nah untuk mengkosongkannya nanti ada menu vakum ini, menu vakum tabel. Vakum tabel. Misalkan mau ngosongin pasien ya, tabel pasien. Nah ini ya, diklik hapus. Yes, muncul error, baca errornya. Sik penjualan, berarti tabel penjualan dulu yang perlu dikosongkan. Ya, penjualan. Nah, oke. Hapus, yes. Nah, ulang lagi pasien. Mesti muncul error lagi. Jadi ini proteksinya seperti ini. Kalau misalkan ada pasien sudah didaftarkan, terus sudah dapat tindakan, pendaftaran nggak bisa menghapus. Soalnya dia punya relasi ke tabel lain. Ya misalkan pemeriksaan, tabel pemeriksaan dulu yang harus dihapus, baru registrasi dihapus, baru pasien dihapus. Tuh, nah ini seperti ini ya. Nah muncul error kan reg periksa. Berarti kita kosongin dulu reg periksanya. Nah ini cara pertama. Ya satu tabel pasiennya lumayan bisa sampai 30 langkah atau 50 langkah. Kalau enggak bikin dari sininya, dari sumnya ya, misalnya dari ini kan tabel SIK kita ke operasi, dari operasi ini kita mau copy database misalnya SIK kosong ya kan, struktur saja lalu kirim. Nah seperti ini nanti dibuatlah database namanya SIK kosong benar-benar kosong. Kalau kosong berarti user admin nggak ada kan, kita copy dulu user admin, terus yang setting juga kan kosong, itu harus dimasukin. Jadi mending lanjut kok kayak maksudnya lanjut kita hapus tabel pasien beberapa hari, nggak usah dikosongin semua. Ya masalah nanti
Yang masalah nanti di ini, di akun rekening kan kosong. Jadi pada saat ada transaksi, kalau akun rekening kosong pasti error. Itu. Oke, ya seperti itu. Lanjut aja, itu lama kan. Terus lanjut ya. Ini set admin yang tadi, ini set PJ unit penunjang. PJ unit penunjang berarti nanti dokter PJ laboratoriumnya siapa, radiologi siapa, hemodialisa, transfusi darah siapa. Kalau nggak ada, nanti bikin dokter dengan kode strip, berarti pilih dokternya yang strip ya. Ini nanti ngaruh ke ini, ke dokter penanggung jawab itu kayak penanggung jawab lab, radiologi. Mereka kan kalau misalkan di tarif lab itu ada dapat jasa medis, dari situ nanti dapatnya gitu. Jadi nanti ada dokter perujuk dan dokter penanggung jawab ya, tergantung nanti skema tarif rumah sakit. Misalkan dokter perujuk dapat, dokter penanggung jawab dapat, ya sudah, memang nanti ada rekapannya. Oke, ini set otolokasi. Kalau set otolokasi berguna ini, nah ini ya, apotek ada berapa di sini? 1. Berarti bikin stok lokasinya di apotek itu ya, stok utama obatnya. Terus seperti Deporalan sama Deporanap juga kan ngambilnya dari apotek. Ya udah, ini nggak usah diaktifkan, 1 aja gitu. Nah ini set kamar inap. Dari set kamar inap ini dilihat nih, jam minimal dihitung kamar berapa jam, 6 jam ya, berarti dirubah. Terus fee rujuk ranap ada nggak fee-nya? Terus biar kalau nggak ada ya 0. Terus biar ranap gabung dan gabung bayi berapa persen dari kamar ibu? Misalnya 50%, berarti di set 50%. Hitung hari dari awal masuk. Jadi misalkan pasien ke IGD nih, pasien ke IGD terus dirawat inap, dia ke IGD jam 12 siang, masuk rawat inap jam berapa tuh, misalkan jam 3 ya, jam 3 siang, tapi dia tetap dihitung dari jam 12 kalau mau masuk kamar inap tuh ya. Mau yes apa mau no. Aktifkan diagnosa akhir, yes apa no. Aktifkan hapus data salah, yes atau no. Hapus data salah ini nanti dirawat inap, berguna buat apabila ada pasien yang salah masuk kamar inap, kita bisa hapus tapi tidak menghapus transaksi kayak tindakan. Dia ngehapus cuma posisi dia di kamar inap doang gitu ya. Aktifkan kasir inap di rawat jalan, izinkan user merubah status kamar. Nah ini yang kamar tadi itu yang bisa, jadi misalkan gini nih, masukin di registrasi kamar inap. Di sini kan ada, nah status kamar nih, misalkan ternyata ini kosong nih, isi nih, tahu-tahu kenyataannya kosong. Kalau dibuat yes, ini user bisa ngerubah status ini, ganti jadi kosong. Itu nanti kebijakannya seperti apa gitu ya. Oke, ini set harga kamar. Nah di sini ini kalau kamarnya ditarif berdasarkan cara bayar. Misalnya pasien BPJS ya, tarif kamarnya berapa, asuransi berapa, beda-beda tarif. Kalau sama ya itu nanti di settingan kamarnya aja, bukan di sini. Terus set harga kamar. Oh yang tadi ya, sorry, set harga kamar, terus set embalasi dan tuslah. Ini buat apotek, tanyain embalasinya berapa, tuslahnya berapa per R sih biasanya. Itu biaya maskap kayak berhasil ya? Biaya yang pokoknya antara itu ada biaya ini ya, kayak kertas, plastik gitu ya. Plastik klip itu. Itu masukin balase ya? Balage di orang. Balage. Namanya bahasanya yang balage, ini balase itu sekali. Oke. Terus lanjut. Nanti Pak paling munculnya pada saat pelatihan sama farmasi. Kita tinggal di setting aja. Set user, nah ini user nih. Oke, jadi dari user nanti ini ada dokter, ya. Ini ada petugas. Nah, dokter pilih user, pilih dokter Aisyah. Nah, tinggal disimpan ke bawah ya. Pasti error ini udah ada. Nah, untuk ngaturnya diklik kanan. Set personal, misalnya dokter apa aja nih, resep. Nah ini tinggal dicentang aja, dia aksesnya apa, resep dokter, resep pulang. Terus misalkan tindakan rawat jalan, tindakan rawat jalan, rawatnya tinggal centang saja, lalu tinggal simpan. Oke ya.
Nah, terus user juga seperti itu. Misalkan ini Anjasmara nih, usernya kan dia pendaftaran. Pendaftaran hubungannya sama apa? Misalnya hubungan sama pasien. Berarti yang pasien dicentang. Terus ada registrasi dicentang. Nah, nanti gini, satu bagian misalnya pendaftaran satu orang dulu aja daftarin, ya. Nanti itu bisa kita copy. Misalnya ini pendaftaran nih Anjasmara, copy hak akses. Ini mau di copy kemana? Copy ke sini. Nanti hak aksesnya jadi sama, ya. Jadi nggak usah ngikut satu-satu. Kalau dulu sih ini harus ke kanan loh, inputnya nyentangnya. Bayangin aja ada 500 menu, panjang. Kalau tadi kan bisa dicari. Makanya pengguna Hansa awal-awal pusing. Nah, ini tracer login itu tadi yang di database XML itu harus diaktifkan. Tracking SQL-nya dibuat yes, itu ya. Nanti akan muncul di sini. Terus ini vakum tabel yang tadi, ini display antrian dan registrasi, ini buat bacaannya saja sih. Nah, yang ini. Nah, tinggal setting aja. Nah, kata-katanya kalau dipakai ini. Nah, ini set harga obat. Set harga obat. Apakah harga umum? Harga umum tuh gini. Semua harga obat, tidak peduli obat pel, obat injeksi, salep, dirawat jalan segini persentasenya. Dirawat inap segini, gitu ya. Itu harga umum. Kalau harga per jenis barang, ini per jenis. Misalnya obat box harga ini segini, atau obat luar, obat pil gitu ya. Ininya margin-marginnya seperti ini persentasenya. Kalau ini harga per barang. Jadi semua barang di rumah sakit bisa ada 1000 nih. Ya di set. Amok berapa persentasenya? Dirawat jalan, rawat inap. Terus misalkan Amoxan itu kan beda harga sebenarnya. Kalau Amok itu generik, kalau Amoxan itu kan paten. Misalnya Amok generik itu bisa 100% dari harga beli. Kalau Amoxan paten nggak mungkin dari 100% dari harga beli, karena harga belinya misalkan udah 10.000, nggak mungkin dijual 20.000. Misalnya dijual 13.000 atau 15.000 gitu ya. Nanti ditanyain sama farmasi itu seperti apa skemanya, atau yang berkepentingan dengan itu siapa, yang ngatur itunya. Oke. Nah, ini set obat ralan. Kalau set obat ralan berdasarkan persentase, bukan pakai yang tadi. Ini biasanya nanti untuk BPJS ya. BPJS mungkin 0% dari harga beli atau 1%. Berarti kita ngeset di sini BPJS nih, berarti berapa persen? Ini tinggal disimpan. Misalkan ada lagi asuransi AIA misalkan 70% lah dari harga beli. Nanti Hansanya akan baca dulu dari sini. Di sini misalnya ada di persentase, berarti yang diakui dari sini. Kalau nggak ada, langsung ke master obat yang tadi, itu ya. Oke, sama seperti yang obat tanah. Oke, lanjut. Nah, ini set penggunaan tarif. Dilihat. Aktifkan tarif per poli dirawat jalan. Apakah tarif antar poli beda-beda? Contoh poli gigi. Poli gigi itu tindakan pemeriksaan dokter gigi nominalnya berapa gitu ya. Beda nggak dengan dokter umum? Jadi kalau diaktifkan, misalkan beda tarifnya, ini harus yes. Ya. Sama seperti di sini per cara bayar. Apakah pasien umum tarifnya pemeriksaan dokter, misalnya pemeriksaan dokter spesialis pasien umum 120.000, pasien BPJS segitu enggak? Pasien BPJS misalnya 70.000, pasien asuransi segitu enggak? Bisa beda, berarti tarif dibedakan per cara bayar. Dijawab yes. Nanti pada saat pembuatan tarif ya memang harus bikin banyak. Pemeriksaan dokter untuk pasien umum berapa? Untuk pasien BPJS, asuransi, kalau asuransinya banyak ada 10 ya bikin untuk asuransi 10 tersebut. Ya, itu ya. Sama ini tarif per ruang di Ranap. Misalkan ruang Ranap Flamboyan sama Edelweiss beda tarifnya. Ada juga per kelas. Kalau ternyata memang Flamboyan sama Edelweiss sama-sama satu kelas tapi tidak dibedakan per ruang, ya jangan dibikin yes, tapi bikin no. Ya, sama seperti di sini nih. Cara laboras radiologi. Makanya nanti dilihat tarif yang sudah berjalan seperti apa, nanti kita tinggal masukkan ke sini. Jadi pada saat migrasi yang mudah-mudah aja dulu pasien, obat, tarif, itu aja dulu. Perkara riwayat nanti kita bisa pikirkan, kita bisa nyusul gitu kan. Itu. Jadi sebenarnya yang urgent dulu nih gitu kan supaya ini bisa jalan. Ya iya.
Oke, dilanjut. Ya, lumayan nih. Set otoralan. Nah, ini set otoralan ini nanti gini bisa di set. Dokternya siapa? Tindakan otomatisnya apa? Misalnya tindakannya pemeriksaan dokter gitu ya. Jadi nanti di sini ngecek ininya. Jadi nggak usah dimasukin lagi, langsung otomatis. Cara bayarnya apa? Misalnya cara bayarnya umum. Jadi untuk pasien-pasien umum dengan diperiksa sama dokter Aisyah, pada saat di billing akan langsung masuk konsultasinya. Tuh. Ya, tindakan petugas, tindakan dokter petugas. Nah, ini saya belum nyoba. Kalau yang ini saya sudah mengimplementasikan di klinik saya. Jadi karyawan saya itu tidak usah mengamasukkan lagi. Pas daftar langsung ada. Pas di billing, pas di kasir. Jadi meminimalisir tidak diinput, meminimalisir kerugian gitu ya. Kalau misalkan di diskon ya paling dihapus sih, biasanya dihapus. Nah, itu lebih memudahkan lah, soalnya kan lebih sedikit pasiennya yang didiskon daripada pasien yang bayar. Kalau di kita mah kan biasanya pasien baru dan lama tuh tarif administrasinya berbeda. Oke. Nah, itu settingannya di sini. Di menu registrasi, di menu poli. Nah, ini ya. Jadi pada saat teman-teman bikin settingan poli, misalnya poli bedah gitu ya. Pasien registrasi baru berapa? Misalkan 10.000. Pasien registrasi lama 5.000. Nah, ini nanti disebut sebagai biaya registrasi nanti di kasir. Nah, ini ya, di sini berarti ngesetnya. Berarti nanti sistem otomatis membaca si pasien-pasien baru lamanya ya? Iya. Kalau dia udah pertama daftar, dia daftar lagi besok udah terbaca otomatis. Lama. Oke. Tuh. Terus, ini closing set billing. Bentar. Ini set otoralan, ini biaya harian. Kalau biaya harian untuk rawat inap sih. Jadi nanti biaya harian ranap itu bentar, ini masuknya kok kamar ya, sorry. Kamar, misal kamar kelas 1 biaya harian ini apa nih? Contohnya misalkan kayak komponen gizi lah gitu ya. Tapi bisa juga di luar sini sih, misalnya biaya makan jumlahnya berapa gitu ya seharinya. Tapi kalau gizi biasanya ada bagian gizi lagi nanti. Kalau saya sih biasanya dimasukinnya apa ya, misalkan jasa cleaning gitu ya, jasa cleaning kamar apa gimana gitu ya, kalau misalnya memang ada. Oke, terus ada lagi biaya masuk sekali. Ini pada saat masuk dikasih apa aja pasiennya. Kalau kayak hotel kan ada handuk gitu ya. Nah, itu bisa mungkin buat pasien melahirkan. Ada ya Paket mandi ya. Nah, bisa itu nanti dimasukkan ke sini. Oke. Nah, ini set RM. Nah, set RM ini nanti di set nomor RM terakhir berapa. Misalkan nomor RM terakhirnya 2000. Jadi pada saat didaftarkan nanti pasti di registrasi itu jadi 2001. Setelah itu nanti otomatis akan mengupdate ke sini. Ya. Nah, nanti suatu ketika akan muncul error pada saat itu duplikasi RM, kemungkinan ada yang memanualkan. Nah, di sini harus jangan manual. Oke. Oh ya, manual dok ya. Ya itu centangnya jangan hilangkan. Ya, disable. Untuk permasalahan yang tadi masalah pasien riwayat tadi gimana dok? Pasien apa? Yang pasien yang dulu yang pasien yang nomor registernya yang udah lama gitu. Yang kita. Yang Kalau kita mau yang dimasukin. sekarang mau masukin ke sini. Iya, itu nanti diimpor. Aja. Nanti habis ini cara ngimpornya. Penjelasan benar. Nah, ini set RM ya. Nah, ini ada pengurutan nomor RM. Kalau udah 6 digit kayak gitu tuh biasanya memang strike sih. Ini pakai tahun apa enggak? Pakai tahun itu misalkan 2022 baru nomor RM-nya. Kalau enggak bikin no. Ya. Ini no gitu ya, baru disimpan. Terus ada pengaturan alamat. Pengaturan alamat kalau dibikin ya, user bisa ngetik sendiri di kotak ini. Nah, bisa di kotak ini. Nanti kita bikin no aja. No, usernya ngetiknya di sini. Misalnya nama kelurahannya belum ada ya, Rengas Dengklok gitu ya. Rengas Dengklok. Baru disimpan. Nah, user nanti tinggal milih aja di sini. Oke. Nah, seperti kecamatan juga ada sih yang otomatis. Misalnya di provinsi diklik tanda panah ke atas. Nah, ini tinggal nyari
tapi setahu saya belum lengkap. Saya belum nemu codingannya di mana nih ngelengkapinya. Kabupaten berarti cari ini Jawa Barat, ini tanda panah ke atas ya. Nah kan Karawang. Nah kecamatan, kecamatan berarti klik tanda panah ke atas, coba tempuran ada nggak? Nah nanti cobain aja, kalau misalnya nggak ada diketik ini desa ya, berarti taruh di sini. Nah ini ya tuh daya luhur, baru diketik sininya. Jadi coba aja dulu pakai diklik di sini ke atas ininya, tanda panah ke atas. Soalnya kemarin waktu di Tangerang ternyata ada desa yang di Tangerang itu belum masuk. Jadi kalau belum masuk ya seperti ini aja nambahinnya di sini. Oke, lanjut. Set RM. Pengaturan alamat berarti dibikin no supaya user. Oke. Oh, hapus dulu, hapus, nanti baru masukin no. Oke, simpan. Pengaturan registrasi. Nah, ini registrasi nanti gini. Wajib closing kasir terlebih dahulu untuk perawatan sebelumnya. Ini harusnya yes. Jadi gini closing kasir tuh. Ada pasien berobat, mau umum mau BPJS. Kalau umum berarti dibayar, kalau BPJS berarti piutang, itu closing ya. Kalau ternyata nggak di closing, pasien nggak bisa daftar ya. Kenapa harus dibikin yes? Supaya nanti ketahuan pasien ini kabur nggak sih sebelumnya. Gantung willingnya. Kalau ternyata belum di closing, pada saat dia balik lagi pasien ini belum di closing, oh kemungkinan ditanyakan dulu gimana, beres nggak, apakah dari kasirnya atau pasien yang kabur gitu ya. Ini pengaturan catatan pasien nih. Kalau bikin yes, nanti pada saat diregistrasi di sini akan muncul contoh di sini ya catatan pasiennya. Contoh misalkan yang Mediarto ini saya kasih catatan pasien. Nah ya, pasien rese gitu. Jadi reminder buat kasir, kalau misalkan ditulis rese kan harus sabar berarti pendaftarannya. Nah ini kan muncul ya. Jadi langsung pop up. Jadi pada saat diklik, nah oh ya udah harus lebih bersabar pendaftarannya. Terus pada saat diklik juga, bentar ini baru nih ya. Pada saat diklik juga nanti muncul, bisa juga sebagai reminder alergi sih. Misalkan pasien alergi apa. Nah ini pada saat diklik ini harusnya muncul di sini nih. Ini muncul nggak? Ini muncul di sini nih mestinya. Oke, sip. Nantilah dicoba. Terus set billing, closing kasir. Nah ini jadwal set RM ya, set RM udah ya. Registrasi, yes. Ini catatan pasien. Nah ini TNI Polri bagi rumah sakit TNI Polri. Kalau enggak mah di no aja. Jadi di sini nih kalau yang TNI Polri itu nanti ada tab lagi di sini pasien TNI Polri. Berhubung bukan ya nggak dimunculkan. Terus set billing. Nah di sini billing nanti ini ya lebar-lebar notanya. Jadi nanti dibikin 100% aja. Kita ngerubah lebar nota itu dari settingan browser aja sih. Misalkan notanya pakai kertas yang A4 panjang gitu, itu berarti nanti panjangnya berapa, lebarnya berapa. Dari situ aja. Terus nanti di sini ada yang simpan cetak nota kwitansi saat menyimpan di penjualan bebas, yes. Jadi settingannya, nah seperti ini nih, tampilkan tombol nota, jangan ditampilkan, dibuat no. Jadi nota itu akan muncul setelah kasir menekan tombol simpan. Kalau nota muncul tombolnya tanpa disimpan, ya nanti bisa di print dulu. Dulu awal-awal nggak dibuat seperti itu, akhirnya kan bocor gitu loh. Akhirnya ada usulan itu disimpan dulu baru dimunculkan tuh. Nah ini biaya servis rawat inap ya. Jadi kalau misalnya ada biaya servis rawat inap, contohnya kan yang non piutang, misalkan dari total itu ada biaya servis administrasi misalnya dari laboratorium berapa persennya. Ada rumah sakit yang pakai seperti ini. Kalau nggak ada ya udah biarin aja.
Terus ini buat presensi, ini set keterlambatan presensinya 5 menit, 10 menit, 15 menit. Nanti bisa pakai sidik jari atau pakai webcam. Dari situ nanti bisa muncul langsung ininya, laporannya per hari. Tapi memang harus buat jadwal dulu. Jadi untuk bulan ini, bulan depan lah, katakan Oktober itu tanggal 30 September itu sudah beres jadwalnya. Terus kalau ada perubahan jadwal ya harus konfirmasi sehari sebelumnya. Karena nanti akan terdeteksi tidak masuk, ya kan? Terdeteksi, iya dia jadi terdeteksi tidak masuk. Terus kalau pas dia masuk terdeteksi libur. Kalau dia cuti itu gimana dok? Harus update ya? Harus update jadwalnya, tuh tetap dibuat jadwalnya. Oke, ini set input parsial. Nah, ini untuk billing parsial. Cara bayar umum apa mana yang mau di billing parsial? Biasanya bayar umum ya. Nanti di database XML tadi diaktifkan. Yang di sini cara bayarnya di set cara bayar umum. Nah, ini password BPJS nanti buat Antrol sama Vedika. Kalau bisa jangan admin BPJS, yang lain aja, yang unik. Ini nanti celah juga karena admin BPJS sering banget rumah sakit pakai admin sama BPJS. Nah, oke, ini set harga toko, ini buat toko sih. Kalau misalkan ada minimarket sendiri, koperasi buat jual ke pasien itu ya. Ini jam diet pasien. Nah, nanti jam diet pasien pagi itu jam berapa? Kadang pagi ada makan pagi. Terus nanti ada pagi 2 dikasih snack jam 9. Ya, nanti dibuat aja jadwalnya. Berarti nanti orang gizi. Jadi pada saat pelatihan nanti user pakai database uji coba, IT ya ada database yang real juga. Disesuaikan dengan kondisi di lapangan, seperti tadi jam diet gitu ya, langsung ngeset saat itu tuh ya. Kalau enggak sekarang juga nggak masalah. Nah, ini ruang operasinya ada berapa ya? Kalau cuma satu ya udah bikin ruang operasi 1, atau juga bisa juga yang pilih strip, silahkan. Oke, nah beres kan yang ini. Nggak nyoba mah nggak akan pakem. Karena ya penjelasan dulu. Mau pakem tuh nyoba. Nanti di share lah videonya nih. Ada kan di YouTube ya? Ini nanti di share, lagi direkam. Oh, lagi direkam. Suaranya keluar nggak? Keluar. Oh, masuk YouTube Dr. Salim. Enggak pasti dulu dong. Oh, ayo. Siap. Siap. Saya ini chat-chatan sampai puyeng tiap hari itu. Apalagi kalau udah ada yang sering ngechat, Pak. Yang sering ngechat tahu-tahu transfer duit kan. Kan beban saya jadi pusing. Kalau nggak dibalas gimana gitu. Aduh, ampun dah. Oke, lanjut. Sekarang ke apa? Tarif ya. Tarif itu nanti diklik aja tarif. Nah, dicoba aja tarif. Tarif perawat jalan. Nah, ini ya. Jadi nanti dilihat skemanya. Ya berarti sekarang tarif udah pakai SIM RS yang lama kan udah jalan tarifnya. Itu aja nanti di ekspor impor tuh ya. Nah, nanti di sini nih contoh konsultasi dokter. Dari komponen konsultasi dokter itu jadi gini, lihatnya ini tindakan ini yang dapat jasa medis siapa? Dokter. Kalau dokternya saja itu berarti masuk ke penanganan dokter. Jadi nanti misalkan konsultasi dokter di sini 70.000, masuknya ke total biaya dokter, ya. Nah, ini nanti total biaya dokter total yang harus dibayarkan sama pasiennya, termasuk juga nanti munculnya di sini. Nah, muncul di penanganan dokter si tindakannya, nggak muncul di penanganan petugas, nggak muncul di sini, ya. Itu yang harus ditekankan. Oke. Nah ya, dari 70.000 ini jasa medis dokter berapa? 50.000. Yang 20.000 masuk kemana? Ke rumah sakit, ya, atau ke manajemen. Nah itu seperti itu. Terus perlu dipikirkan juga ini apakah dibedakan cara bayar, ya kan? Apakah dibedakan per poli? Ya sebelumnya seperti apa? Nanti menyesuaikan aja, tuh ya. Yang penting dipecah-pecah. Nah kalau ini tindakan perawat, berarti nanti bukan ke total biaya dokter masuknya. Contoh ganti balut lah di poli bedah ya,
berarti misalkan perawat doang yang dapat ya, berarti itu masuknya di total biaya perawat ya. Atau ada kebijakan meskipun perawat yang ganti balut perawat saja tapi ternyata dokter dapat fee-nya, itu berarti masuk total biaya dokter dan perawat, jadi masuk penanganan dokter dan perawat. Berarti nanti di perawatnya berapa jasa medisnya, di dokternya berapa. Oke, seperti itu yang rawat jalan. Sekarang yang ranap. Kalau yang ranap nah yang ranap itu nanti ada komponen tambahan per kelas. Beda nggak tarif per kelasnya? Beda ya, berarti ya lumayan. Misalkan visit dokter lah, nanti kelas 1 berapa, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa, BPJS berapa, umum berapa, asuransi berapa. Kan saya ngebantu rumah sakit, saya baru selesai 1 minggu itu tarifnya banyak banget. Pas ditarik pakai Excel sampai 5.000 baris kan. Waduh. Suruh lihat ya berapa yang kita. Makanya itu kan kalau udah beda-beda komponen kayak gitu ya lumayan. Nah ini tarif lab. Tarif lab sama sih. Nanti tarif lab ada pemecah seperti itu, tapi nanti gini. Di sini ada jasa medis perujuk, ada petugas, ada dokter. Dokter itu dokter penanggung jawab. Ya, kalau perujuk itu berarti dokter poli yang merujuk. Tuh. Terus yang di sini jasa rumah sakit, jasa seperti biasa, ini BHP. Jadi gini, nanti sama orang lab, misalkan hematologi darah rutin 100.000. Dari 100.000 itu komponen untuk BHP-nya berapa? Jadi BHP-nya BHP tidak terhitung. Contohnya kayak kasa, terus regen lah, regen kan mungkin gak sih masukin 10 cc? Bisa, tapi bisa lupa. Ya kan bisa aja nggak dimasukin. Makanya yang seperti itu langsung aja dimasukin nominalnya berapa. Jadi misalkan dari 100.000 itu buat BHP 20.000. Ya langsung masukin nominalnya di sini supaya menghindari kerugian rumah sakit. Terus ininya dari mana kontrolnya? Ya kontrolnya paling misalkan dikasih regen buat darah rutin ya 1 jerigen gitu kan. Misalkan 1 jerigen ini buat 1.000 pemeriksaan darah rutin. Dimutasinya kapan? Nah nanti bisa dilihat nih. Misal dimutasi tanggal 1. Dari tanggal 1, tahu-tahu tanggal 30 habis. Nah dari tanggal 1 sampai tanggal 30 tuh bener nggak pasiennya 1.000? Itu. Kalau ternyata pasiennya cuma 800, ini kemana yang 200? Itu. Ya itu Pak Dwi berarti itu nanti tuh auditnya. Ini pemeriksaan. Soalnya nggak. Kasar kan dok. Ya makanya, tapi nggak bisa dihitung. Saya juga dulu pernah seperti itu ya. Udah masukin satu-satu, tapi ternyata anak-anak malah pada lupa. Udah masukin paketnya aja gitu ya. Kalau kayak handscoon itu bisa dihitung. Handscoon, sepet, nggak masalah, nanti dimasukin. Ini tarif radiologi. Nah ini radiologi sama. Ya nanti ada BHP juga. BHP-nya berapa nih? BHP-nya untuk filmnya berarti ya. Oke. Kalau nggak pakai film berarti pakai apa? Pakai CD ya. Kalau ada CD-nya, kalau enggak ya bisa ditekan juga, masukin aja WA, tinggal masukin ke WA pasiennya. Oke. Nah ini tarif operasi seperti ini ya, contoh ini ya paketnya. Nah ini ya operasi sesar. Operasi sesar ini nanti bayarnya pakai apa? BPJS, asuransi apa umum? Kalau beda ya dibuat tarifnya. Kategorinya apa nih? Operasi apa kebidanan? Jadi kenapa dibuat seperti ini? Karena kebidanan juga kayak apa sih? Kuret ya. Kuret itu kan satu operator, ada anestesi ya, ada juga perawat. Jadi tindakan yang lebih dari 2 petugas dimasukin ke sini. Nah, ini berarti nanti operator 1 berapa nih nominalnya? Operator 2, operator 3 kalau nggak ada dinolkan. Dokter anestesi berapa? Terus NMS-nya berapa? NMS-nya non medical service, biar masuk ke rumah sakit. Non medical service atau apa? Ya jasa buat rumah sakit. Jadi nanti kan gini, di billing itu kan apakah mau dirinci? Misalkan operasi sesar. Sesar itu misalkan jasa dokter bla 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 gitu kan. Kadang ada yang minta dirinci buat asuransi. Nah, kita yang non medical service itu disebut non medical service di situ ya, sebenarnya buat jasa rumah sakit. Kadang kan sensitif kan, oh jasa rumah sakit gitu. Tuh. Nah, alat dokter umum gitu ya, instrumen nanti bisa di-set di sini. Nanti yang muncul di kasir tuh bukan yang atasnya dok ya?
Tergantung mau dirinci apa tidak. Nanti di set billing tadi misalkan tampilkan rincian, kalau di yes berarti muncul semua. Kalau kalau tidak cuma tindakannya aja. Jadi memang disesuaikan dengan kemauan rumah sakit. Kan ada rumah sakit yang nggak mau dirinci seperti itu kan. Ada yang minta, ya sudah sesuaikan aja. Oh dok, tadi yang untuk set kamar operasi kan di rumah sakit ada kamar bersalin sama kamar OK. Bisa disettingnya di situ. Bisa disetting di situ aja. Jadi ada kamar bersalin dan kamar operasi. Gitu aja. Oke. Untuk tindakannya paketnya mah tetap di sini ya, menu ini ya. Kalaupun nanti ada kamar bersalin. Iya, masuk di sini. Pokoknya tindakan operasi sama tindakan kebidanan di sini. Nanti di kategorinya aja yang dibedain. Oke. Ya nanti kalau ada data yang mau saya bantu ya saya bantu iniin, kerjain gitu. Kalau kayak kita ngerjain bareng-bareng dicoba. Ini kategori yang kebidanan teh kan ada lahiran SC, ada lahiran normal. Lahiran SC kan ke kamar operasi. Kalau ke kamar bersalin. Kalau normal berarti kebidanan gitu aja. Kalau SC kan meskipun itu kategori kebidanan tapi kan tetap dioperasi, maksudnya operasi ya. Oke, lanjut. Tarif UTD ini untuk transfusi darah sih bagi yang punya transfusi darah sendiri nih. Enggak kan ya? Enggak ada. Udah. Lewat aja berarti. Berarti itu nanti masuk ini aja. Masuk di biaya tarif rawat inap aja. Satu ini biaya transfusi pisah apa satu dong? Pisah kali ya rinciannya. Kan suka ada yang enggak juga. Oh ya, enggak semua pasien ditransfusi. Jadi di tarif rawat inap bikin misalkan transportasi transfusi itu. Biaya darah ya. Oke. Oke. Tarif ralan ini buat ini sih. Apa nih ini buat inhealth ya? Sususan inhealth ya? Saya nggak ngerti ini, belum pernahnya ini ya. Paling kita mah asuransi swasta, Karawang Sehat, sama BPJS. Jadi kan Karawang Sehat itu masuknya BPJS lagi. Oh ini mapping nih. Oke. Nanti dibuatkan tetap ada asuransi nama beda. Tetap buat ya, meskipun harga sama oke. Kenapa sih? Iya. Dan praktek ke master default ya pakai besok. Do default lah. Kalau ini mah ada, saya udah install buat server mah di CPU dong. Yang saya baru input tuh cuma data dokter dan data ini dokter sih, baru dokter. Terus yang lainnya ada data dummy-nya, ada data contohnya ada, belum dihapus. Data contohnya sih saya kemarin baru IGD sama Poli doang, tes-tesnya belum dipakai. Oh iya. Ini latihan IT 2 hari kan? Sama besok? 1 hari dong. 1 hari besok enggak? Enggak. Oh enggak, ya sudah berarti. Kira. Aku besok disuruh doang. Sabtu soalnya ini. Oke, saya nyantai berarti alhamdulillah. Santai gimana tuh? Nyampe konsul keren. Ayo tenang. Santai ya. Saya udah pesan jadi kuliah itu. Ayo tatu ceng iso besi amis teh. Besoknya nanti simulasi pakai yang default aja. Pakai yang default ya. Default baru kalau mau implementasi ya. Ya pas di pasang Pak. Kalau harga ini tadi tarif master ruangan kan beda kelas, harga beda. Berada lawanan. Berjalan. Langsung interaksi langsung pakai kita di jadwal. Prosesnya kan Tapi loh, Kalau lewat banyaknya paketnya operasi kan, operasi kelas 1. paket, kalau di kita paket Bob. Misalkan operasi besar gitu ya. Operasi besar, Besar, khusus, khusus, sedang. sekian harga. Ini berapa buat dokter, buat anestesi berapa? Operasi. Tapi jenisnya ada ya? Nama operasinya sesar gitu enggak? Ada. Ada. Tapi per ini ya. Sedang besar kecil gitu ya. Ada kecil khusus, sedang khusus, Sedang sito, sedang sito, besar khusus sito. khusus sito. Ya. Berarti di nama ininya
misalnya SC Cito digituin di nama tindakannya. Harganya pun beda. Aing tadi mah dok, ieu kan nasi teh operator 1, operator 2 nya terus deskripsi di luhur. Kalau dicentang kan berarti yang muncul deskripsi doang. Yang muncul ininya aja apa sih itu operatornya apa sih rinciannya yang muncul kan ya. Kalau di tadi settingan tadi diaktifkan, kalau tidak diaktifkan yang muncul yang atasnya aja. Yang atasnya aja. Ya. Ya misalkan SC berapa gitu doang. Kalau dua-duanya nggak ada ya. Kita bisa kan sambil simulasi belum tentu langsung pakai. Kemudian ada jeda. Maksudnya ditampilkan dua-duanya. Ya itu mah nanti ya kebiasaan user aja sih. Ya defaultnya 1 sih, nggak bisa 2. Berarti kalau mau itu harus dirubah di sini nih. Di set billing. Coba set billing ya. Set billing. Nah ini set billing. Nah rincian operasi mana ya? Rincian tindakan dokter. Nah ini rincian operasi kalau di yes ya muncul. Coba ya di sini nih. Misalnya ini di operasi. Nah ini ablasi retina. Operator 1 jenis GA. Kategori misalkan khusus. Nah, terus coba bidannya dokter anestesi. Oke, coba ya. Simpan. Yes. Ini siapa nih pasiennya? Hafiz. Billing. Nah ini kalau piutang muncul. Nah ini muncul karena rinciannya ditampilkan. Operasi abrasio retina kelas 2 itu ya masuknya ya. Nah itu muncul gitu ya. Ini langsung dikasih nama di ininya sih. Di tindakannya. Tindakan yang tadi kan? Ablasi retina kelas 2. Kalau misalkan kita cuma bikin ablasi retina aja yang muncul ablasi retina. Kalau masalah kelasnya dia bisa lihat dari anak kelasnya enggak? Sebenarnya nggak pakai kelas juga itu dari atas bangsa itu kelas 1 ya. Udah kelihatan. Nama kelas 1 lah. Dua ya ablasi retina kelas 2. Ini kadang penegasan gitu sih. Oke. Sip. Ayo, naon deui ayeuna? Pasien udah diimpor? Pasien berapa ribu? Bener, biasa dok, pakai jadi PNA itu, namanya kalau itu dikerjakan. Ya paling pasien dulu lah, masukin dulu lah. Tugasnya lah. Data pasien. Itu ya, berarti nanti yang harus diimpor. Slide baru. Yang aktif 246.000. Impor yang harus diimpor. Data pasien, terus tindakan rawat jalan, tindakan rawat inap, kenapa sih konmencet? Oke. Tarif ya, tarif rawat jalan, tarif jalan, tarif tanap, tarif lab, tarif radiologi, tarif operasi, terus master obat. Nah ini data barang. Oke. Nah, yang master obat itu seperti ini.
ya, obat. Nah, ya, obat Alkes dan BHP. Nah, seperti ini. Berarti nanti bisa, ini kan IF-nya nih, industri farmasinya. Kalau di SIM RS sebelumnya nggak ada, ya kasih strip dulu. Nanti paling yang bagian farmasi yang ngerubah-rubah IF-nya, pabriknya gitu ya. Ini kandungan. Contoh misalkan akarbose, nanti kandungannya apa. Ini satuan besarnya nih. Satuan besar itu saat waktu beli box ya. Dalam satu box isi berapa? Isi 100 tablet gitu ya. Misalkan ini box. Terus ini berarti di sini 100. Nah, kapasitasnya berapa? Misalkan akarbose itu 500 mg. Berarti ini dibuat 500. Nah, ini jenisnya apa nih? Jenisnya tablet, sirup, apa-apa gitu ya. Terus kategorinya apa? Formularium, non formularium, generik apa non generik. Nanti orang farmasi juga yang ngerti nih kategorinya. Terus golongannya apa nih? Antibiotik, antipiretik, apa gitu kan. Soalnya nanti ada, kalau nggak salah di farmasi itu ada pelaporan pemakaian antibiotik gitu ya. Kadang, yang RL itu kan ada juga yang seperti itu kalau nggak salah ya. Oke, dan nanti harga dasar, harga beli. Kalau ini bisa aja nggak di set sih. Nanti dari settingan tadi yang pengaturan harga umum tadi, ini 2 doang. Nanti kalau sudah masuk semua, kita bisa ngerubah dari sini nih, dari set harga ralan, set harga obat. Ini kan pakai harga umum nih, pengaturan harga umum. Tinggal diklik kanan di sini, update seluruh data barang, bahkan diupdate semua di master obat tadi. Oke, sip. Nah, sekarang caranya mengimpor gimana? Gini, dari data pasien, input aja dulu 1 pasiennya, ya. Input dulu 1, sudah berhasil nginput. Nah, itu nanti di data pasien, di tabelnya tuh tabel pasien. Ada tabel pasien. Nah, ini ya, tabel pasien, ekspor. Ekspornya jadi CSP doang. Nah, ininya custom. Terus dari custom ini pilih masukkan nama kolom pada baris pertama, ekspor. Nah ya, misalnya saya taruh di desktop, ini pasiennya pasien CSP, jadinya save. Oke, kalau saya bukan pakai MS Office, bukan pakai Excel, tapi pakai Libre. LibreOffice. Kenapa pakai Libre? Ini kan bentuknya CSP, jadi si Libre dia langsung bisa mengenali. Jadi langsung dimasukkan ke kolom-kolom. Kalau Excel biasanya nanti tulisannya koma gitu kan, nggak dibuat langsung tabel seperti ini. Tinggal oke. Nah, ini kan muncul nih. Nah, kan muncul. Berarti nanti nomor rekam medisnya masukin sini. Yang dari rumah sakit proklamasi, nama pasiennya masukin sini. Nomor KTP, jenis kelamin, dan jangan dirubah-rubah nih ukuran tabelnya. Karena ini kan bacanya baca dari kolom database-nya, lebarnya. Meskipun ini misalkan kekecilan gitu ya, udah apa adanya aja. Tempat lahir, tanggal lahir, ini formatnya harus seperti ini. Tahun, bulan, tanggal, nama ibu, alamat. Nah, terus nanti golongan darah, pekerjaan, status menikah. Kalau ini kan enum nih, menikah. Kalau ini kan golongan darah juga enum nih, harus sesuai. Kalau alamat sih free type ya, bebas gitu kan. Islam, terus tanggal daftar. Nah, ini kan nanti pasien-pasien lama kan bisa kedeteknya dari sini sebenarnya. Kalau misalkan tanggal daftarnya bukan hari ini, sama Hansanya dianggap pasien lama. Jadi pasien-pasien imporan dari SIM RS sebelumnya dibuat ya tanggalnya sesuai tanggal hari ini aja gitu ya. Kalau misalnya nggak ada, buat semua hari ini aja, nggak masalah. Berarti nanti pasien lama. Nomor telepon, umur kosongin nggak masalah. Ya, umur itu kan nanti digenerate langsung dari sininya. Jadi pada saat kita masukin tanggal, bulan, tahun, akan terhitung umurnya tuh ya. Jadi dikosongkan. Mana sih librenya? Nah, ini pendidikan, ini juga enum,
keluarga enum, ini pre-type. Nah, kode PJ. Nanti kode PJ-nya ini berarti harus sesuai. Kalau strip itu apa, kalau umum itu apa. Nah, nanti menyesuaikan. Jadi misalkan di sini nih kode PJ-nya ya, kode PJ. PJ itu kode asuransi. Pembayaran ya. Pembayarannya. Di mana ya? Oh, ini di atas. Sudah pusing. Nah, di sini. Nah, berarti bikin misalnya kayak tadi strip terus A09 itu di sini umum kayaknya ya. Nah, ini tuh. Kalau enggak ya bisa aja dimasukinnya, tapi harus ingat misalnya di CMR sebelumnya kodenya apa, nanti kita bisa query sih ya. Kalau itu mah patokannya bukan sebagai cara bayar kan ya? Kalau tadi penentuan PJ yang dari Untuk cara bayarnya. Oh, ini cara bayar ya? Cara bayar. Jadi nanti cara bayar itu ada di data pasien. Nah, ada di registrasi. Kadang gini, dia pasien ternyata ini masternya umum, tahu-tahu dia pengen pakai BPJS ya, kita pada saat diregistrasi diganti BPJS aja gitu. Oke. Terus nomor peserta kode kelurahan. Nah, ini kode kelurahan ada nggak di yang sebelumnya? Kalau misalkan ada ya nanti di tabel kelurahan yang kode 1 itu apa? ID ya, Dok? ID. Kalau 1 itu strip kayaknya. Oke, ini pekerjaan, alamat. Nah, udah seperti itu. Suku bangsa tinggal sesuaikan. Kopi ya Dok ya. Kopi aja. Satu row ya. Satu kolom. Nanti pada saat mengimpor, ya udah tinggal mengimpor aja di sini nih. Impor, masukkan yang tadi. Choose file, pasien CSP, open. Kalau mau di zip ya di zip kalau ukurannya gede. Ya, karena nanti format zipnya kan pasien.csp.zip gitu ya. Jadi CSP-nya harus ada. Soalnya si PHP admin dia ngecek gitu ya. Nah, terus ini dihilangkan aja. Terus check foreign key-nya dihilangkan aja biar dia nggak ngecek relasinya dulu. Yang penting masuk dulu aja. Nah, ini memperbaruinya dicentang seperti ini. Terus jangan gugurkan sewaktu galat insertnya diginiin. Lalu import. Nah, kan. Nah, ini berapa nih? 8 query ya. 8 query dilakukan. Ini kan 8 query itu berarti 8 data. Dilihat di sini ada berapa nih? Nah, 8 data ya. Kita cek inputan tadi, 8 data bukan yang masuk. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 headernya ke bawah, ya tinggal hapus. Nah, gini. Kemarin gitu, headernya kok ke bawah? Nggak apa-apa. Hapus aja. Nah, dari sini buktikan imporan kita udah bener atau belum di data pasien. Tadi kan ada pasiennya 8. Nah, ini 7 berarti ya. Oh, ini udah ada semua. Kalau ada yang nggak muncul, kita lihat nih nomor RM mana yang nggak muncul. Kalau saya ngecek, biasanya relasinya nggak ada. Contohnya relasi itu pada saat di sini ya. Misalnya di setnya yang mana nih? Contoh kode PJ. Nah, ini kita pilih, klik kanan, open link in new tab. Nah, ini kan ada, berarti relasinya tidak putus, nggak masalah, berarti sudah ada. Kalau ternyata ini kosong, berarti di sini relasinya. Oh, kita belum bikin kode PJ yang strip, makanya nggak muncul. Tuh. Oke. Coba di ekspor jadi CSV. Jadi berapa mega sih data pasien? Ini ya. Cobain. Kepuasan dia tuh Pak, mau rada cepet kan? Mungkin laptop. Di ekspor CSV. Ekspor coba data pasiennya. Rumit banget ya. Kopi ya. Tuh, makanya mending ngomong daripada jadi pemirsa. Posisi supiran ya dok. Supir mati dulu. Terutama juga. Tapi kemarin di rumah sakit Garut dari pagi sampai sore tuh
cekoki IRM. Seger-seger. Ini tarunduh. Tok. Ekspor. Pakai apa sih itu? Jadi ya. Jadi Yang enak sih pakai PHP My Admin nggak usah. ekspor SQL. Import CSV. Kalau teknisnya nanti ini dok, kan di kita pelayanan tuh masih Jalan. daftar poli ya, daftar ke poli Benda, pendaftaran ya, langsung kirim note ke filing, kirim CRM filing buat dicarikan statusnya. Diserahkan ke poli, masih cek, tuliskan, masih belum. Nanti penerapannya kalau yang ini kan nanti swabnya langsung diisi di Jangkanya. dokternya kan ya. Untuk yang sekarang berjalan itu nanti dipaksakan ini kalau masih mau dipakai yang alurnya berarti masih nggak ngisi swab di Hansa ya, apa double Ya. yang ngelehan kemana? Ya jalan bareng heula sih sebenarnya mah. Tetap yang Ya kalau mau ya rekam medis fisik sebagai informasi riwayat kunjungan sebelumnya aja. Ngisi di situ, kalau nggak dokternya ya perawatnya dulu. Kalau nggak sama perawatnya dulu gitu, nama-nama sama dokternya. Berarti tugas manajemen sebenarnya komite medis yang menginformasikan seperti ini dicoba dulu gitu. rumahnya, polanya, waduh, kayak administrasinya cuma satu, Pak. Seluruh poli itu cuma satu. Asisten. Enggak sih, masing-masing asisten. Cuma di kita tuh masih satu komputer, asisten aja. Jadi belum disediakan komputer. Apalagi rawat inap. Kalau tidak mah ada masing-masing. Nah itu berarti jadi bahan ini tuh komputernya harus itu Harus. nggak jalan nggak bakal jalan. Kalau yang mau jalan mah Harus ya minimal satu komputer satu poli, idealnya satu komputer dua poli, satu poli dua komputer. satu ruangan ada 2 poli. Di dokternya sama di perawatnya depan. Jadi nanti yang input itu perawat pertama kali kan meriksa si pasiennya ya, keluhannya apa, tensinya berapa gitu ya. Baru itu masuk ke dokter. Dokter tinggal lihat, tinggal nambahin. Tuh. Ya banyak tantangan lah IRM. Tapi kumaha deui kudu jalan. ini kira Gak mau. Ada kadro. Biar Ya kudu lama mau kadrop. Namun relasi teu putus mah. Mosna klik-klik. ekspor CSV. Saya pakai PHP My Admin versi kapan ya? Google. Kasian ya. Ya? Ya, itu kudu. Kan kalah ngeblank. Blank ya? Ya sudah, nanti dicoba dulu sendiri nge-importnya. Ya ambil dulu pasien berapa lah, 10 atau apa, berhasil nggak gitu. Kalau itu nanti ya berarti CSV-nya kirim ke saya gitu aja. Nah kita imporkan. Coba dulu sendiri. Yang penting langkahnya seperti itu. Memang harus dicoba sih nanti.
Iya, kalau yang teknis Androidnya dok, gambarannya dok, menunya si menu panggil dengan panggil antriannya. Kalau register otomatis udah masuk tax belum? Walaupun udah di XML udah disetting sama saya alamat API-nya. Masuk. Kalau bawaan hasil sih dari tas 3 sampai tas 7. Kalau mau tas 1 2 berarti pakai yang lightnya. Yang Berarti anjuran kalau yang di desktop mah udah kategori lama ya. kategori lama. Ya. Tapi nanti lihat BPJS-nya dia mengejar-ngejar tas 1 tas 2 enggak. Kalau ngejar-ngejar ya berarti nanti dikombinasikan dulu sama ini aja, sama light aja. Masa light. Jadi aktif bahasa ya. Kenapa di sini sih? Local host. Intinya mah eta sih itu, antrian online. Soalnya kan kalau apa sih BPJS yang setiap minggu sekali tuh yang dikejar kan kamar operasi jadwal operasi itu kan masuk BPJS itu Penilaian. karena si operasi itu masuknya ke Antrol. Iya. Nggak bisa bikin operasi doang. Kenapa nggak masuk ya? Bentar. Pokoknya gini nanti pada saat ngambil tiket biasa ya. Terus pada saat dipanggil, pasien dipanggil misalnya nomor antrian 1 dipanggil, terus didaftarkan dapat nomor RM. Nah di pemanggilnya itu nanti ada inputan nomor RM, disimpan di situ. Jadi nanti akan ada tabel ini. Tabelnya mana ya? Di menu desktopnya mana? Di menu desktop belum ada antriannya. Antrian itu antrian loket ya. Nah kalau di desktop sih yang ini antriannya saya belum selesai bikinnya sih. Jadi sementara pakai yang light dulu aja. Jadi di desktopnya itu ada SIM RS Hansa mana ya, langsung dibuka aja projectnya. Pokoknya mah intinya mah berarti kalau proklamasi sudah bridging aja lah gitu Androidnya statusnya. WS-nya udah diinstal belum? Biasanya belum. Jadi WS-nya itu kan di sini nih. Di API BPJS ya. SIM RS Hansa mana ya? Kebanyakan file. Hasil memakai Libre ya. Saya Libre yang Enakan pakai Libre. buat Web app. Nah ini API BPJS FKTL. Nah ini bisa dikeluarin dari web app-nya. Ya di root HTTP doc-nya API BPJS FKTL ya, coba dikopiin. Coba ya, saya akses dari localhost. Ini saya masih di web app. Nah ini, nah seperti ini. Dari sini nanti ya baiknya sih memang langsung taruh di server pakai Postman. Postmannya mana ya? Postman manusia pos. Bapak pos. Dah. Localhost web app API BPJS FKTL web apps API web apps benar API BPJS FKTL. Terus nanti kan di sini headernya pakai get apa post ya, get ini headernya nanti pakai X token sama X password ya. X user. Oh dari sini aja nih. Apa euy. Nah ini nih
Egg username sama egg password. Egg username, egg password. Ya, itu. Nah, ini admin, ini BPJS, lalu send. Nah, kalau seperti ini belum berhasil nih. Ntar ininya URL-nya out send. Nah, ya. Ini kan tokennya. Dari sini tokennya nanti kopiin, kita bikin lagi. Nah, bikinnya kan sesuai yang di sini. Ini kan petunjuknya. Nah, status antrian. Berarti masukin status antrian. Status antrian. Mana sih postman-nya? Copy aja URL-nya. Kalau nggak salah ambil antrian dulu ya. Ya, ini mah maksudnya buat ngecek aja apa gimana? Persyaratannya BPJS. Iya, maksudnya kalau pengen real time jalan gitu. Terlaris ya. Kalau real time-nya kan pakai aplikasi Mobil JKN BPJS. Kalau ini nanti dari UAT BPJS itu nanti coba ambil antrian pakai postman. Nanti responnya seperti apa itu. Ini buat dulu. Uat dulu. Nanti pada saatnya mah ya sudah udah nggak pakai ini. Si pasien kan udah pakai Mobil JKN. Maksud saya mah ini kan pasien pakai Mobil JKN itu udah dapat tax 1 minimal lama ibaratnya ya masuk tax 1 ke kita. Di menunggu lah di poli pasiennya. Oke. Dipanggil dokter. Kita menunggu dokternya buat manggil buat di dashboard nomor antrian 1. Oke. Poli dalam itu udah masuk tax 2 maksudnya gitu. Dia langsung jalan. Nah, di sini kan ada ini. Di rawat jalan ada antrian poli. Ya. Antrian masuk poli. Tapi sambil buka browser. Jadi browsernya harus mana ya? Alamatnya apa ya? Coba. Display antrian poli. Antrian poli. Nah, ini. Jadi seperti ini. Ini bisa di-set ke sana nggak ya? Coba ini dokter kontrol nada poli bedah. Kita coba panggil. Antrian masuk poli. Nanti dites dulu lah. Emang seperti ini nanti gini. Dia pada saat dipanggil naik ke atas. Tapi nanti dioprek lagi nih. Nama kemarin masih muncul nama pasiennya. Jadi cuma nomor antrian aja yang masuk. Oke. Dari sini dipanggil, terus dokternya kan input di sini nih, input pemeriksaannya ya sudah disimpan, dikeluarkan. Nah itu masuknya ke tas 3 berarti kan? Selesai. Terus nanti ada tas 4, 5, 6, 7. Nanti ada input resep. Input resep itu kalau nggak salah tas 6 ya. Coba saya lihat di grup dulu aja nih biar nggak salah. Tuh kan lihat kan yang neror kan tiap hari tuh. Nah ini tuh. Ini nih. Coba. Ini kan grupnya, nanti yang belum gabung aja. Nanti ada masuk. Iya teh fiksi apa orang bener loh? Bot. Ya, setnya jam-jam gitu. Nah kan. Ini yang tas 3 ini berkas RM disiapkan di bagian ruang filling. Begitu siap berkasnya dan dikirim maka akan kirim tas ID 3. Jadi kalau masih pakai berkas RM ini harus kirim dari mutasi berkas. Di sini ada mutasi berkas nih. Jadi harus urutan. Kalau nggak lengkap
nggak jalan. Nah di sini nih, misalkan Windiarto nih, berarti kirim. Nah ini dari sini setelah dikirim rawat jalan, nanti klik kanan, pasiennya set status di berkas diterima, berkas RM diterima, itu kehitung waktunya. Oke, terus apalagi nih? Nah kan berkas RM diterima ya. Nah, tes ID 4, terus lalu dimasukin swabnya, itu tes ID 5, lalu di input resep tes 6, terus farmasi memvalidasi tes 7. Udah matic itu ya, udah maksudnya nggak usah klik ini lagi, klik itu lagi, udah sesuai dengan inputannya si apotek. Udah masuk otomatis. Udah masuk otomatis, jadi nanti kan ada di sini nanti harus dikirim lagi sebenarnya, ada namanya Hansa Service Mobile JKN. Hansa Service Mobile JKN itu bawaannya baru yang tas 3 sama tas 3 sampai tas 7. Kalau yang tas 1 tas 2 belum dimasukin, tapi kemarin saya buat yang tas 1 sama tas 2, tapi memang nanti kombinasi sama antriannya yang light gitu ya. Oke, Hansa. Nah ini Hansa Service Mobile JKN pakai ini. Coba nanti dibuild dulu sih. Kalau nggak yang ngambil di Google Drive sudah ada. Udah compile ya. Udah compile. Ini powernya maaf, colokin. Oke. Kalau di BPJS itu kan kalau rapat itu sering bahas yang capaian antrian online ya. Sekian ini apa sih yang rumah sakit A, B, C, sekian persen yang gunain antrian online gitu. Nah, itu masalahnya yang antro teh si BPJS kenapa nge-follow up-nya yang operasi dimunculkan terus, padahal si operasi kan masuk ke web service Antrol. Kemarin kan waktu ke BPJS, Pak, kita mau ngirim data yang operasi doang, bisa nggak? Oh nggak bisa, itu udah sepaket sama service Antrol, dari dalamnya udah include. Jadi Antrol harus jalan gitu kan? Antrolnya harus jalan, berikutnya operasinya di situ. Jadi kenapa harus di follow up gitu operasi? Wah, kalau kita non bridging. Oh, iya. Kita non bridging. Tapi tetap ditanyain. Tetap ditanyain operasinya mana, nggak ada value-nya. Iya. Berarti tetap kudu bridging gitu mau nan. Iya. Setengah maksa. Kenapa harus di follow up terus? Kan Tapi- kita non bridging. Tapi kunaon bridging anak urutan kita pengguna antrian online tingginya. Rumah sakit proklamasi keempat apa keberapa mah. Tapi yang bridging kok bisa di bawah itu kunaon ya? Kan otomatis yang bridging mah data otomatis masuk kan? Gini, yang masalah yang operasi apa yang apanya antriannya? Antrian. Jadi gini, kadang ada kalau yang bridging antara jarak dari tas 1, tas 2, tas 3, tas 4 itu harus ada jaraknya minimal 2 menit. Ya nanti kalau pas tester ternyata ngeklik langsung klik itu nggak masuk. Jadi kayaknya itu. Kayaknya ada yang bisa, ada yang loncat gitu. Terus gini. Tas 2 ke berapa? Terus ada pasien itu aturannya misalkan dia mau berobat besok, berarti kan dia ambil antrian ke rumah sakit, besoknya dia harus check in, menandakan kehadirannya. Pasien nggak check in, otomatis nggak masuk tas ininya. Nah kalau pasien nggak check in kayak gitu, dari sininya harus di check in kan, dari pendaftaran. Apa sih namanya, tas ID mobil JKN apa sih yang di sini? Bentar. Validasi apa namanya nih? Mobile referensi pendaftaran mobil JKN dari sini. Nah, misalkan pasiennya nggak lupa check-in, kan check-in itu kan 1 jam sebelum buka poli sama 1 jam sebelum tutup poli. Nah, tahu-tahu pasien datang dia nggak check-in lewat aplikasi, di sama pendaftaran dibantu di check-in kan. Dari menu ini nih, referensi pendaftaran mobil JKN, nanti diklik, nah check-in.
kemungkinan ini akhirnya pada saat kirim Touch ID nggak masuk karena pasiennya dianggap nggak check in. Itu yang pakai mobil JKN ya. Soalnya di kita mah sih nggak banyak pakai mobil JKN. Ya tapi kan tetap harus nantinya. Kemarin dia memaklumi sih. Tapi tetap disinggung-singgung terus. Oh, apa yang dia jawaban? Oh, Tuh Pak, pasien nanya cinta. Mau main HP gitu. Ini kolot. Soalnya banyaknya pasiennya on the spot. Jadi kita memfasilitasi ATM satu komputer dengan pendaftaran 2 orang. Ya kalau maksudnya lebih cepat ke pendaftaran. Kalau ini pasti lebih banyak errornya. Kalau kandungan pasien itu sendiri itu. Kayaknya. Kemarin kakak juga kayak gitu kasusnya sama. Ada sediakan anjungan banyak errornya. Ambillah ke pendaftaran langsung. Anjungannya gimana sih itu? Jadi si pasien mandiri daftar gitu. Datang Pakai NIK ya? Enggak. ya ID-nya kalau dia BPJS dengan nokanya tanpa BPJS ini sih satu ID ini. Nah ini kan panjang banget. Iya makanya itu. Saya ke BPJS mana anjungannya kejelasan ya. Daripada pakai NIK ya mending pakai nomor BPJS harusnya. Ya kan kartu BPJS kan ada barcode-nya ya. Tinggal pakai barcode. Coba kalau KTP ada barcode-nya mah enggak. Ya harus pakai ini. KTP reader. Baru kebaca. Tuh. Daripada pasien ngebulung di ATM anjungan rebut-rebut jadi lebih efektif tuh pendaftaran. Saya nomor doang guys. Keluar deh, ayo Pencet terus kabar KB berarti. Aduh. Oke. Ambil data dari Oke. dipakai tuh ruangan ya. Ambil data. suka. Oh. Apa yang Masih ada lagi nggak Pak Dok? Apa? Masih. Ya tergantung ini ada pertanyaan lagi nggak? San. Oh iya jalan lah. Ya, si apa ke hiji mah. Iya. Ya paling itu data-data yang perlukan aja. Ya udah pasien dulu nih, pasien backup dulu. Ya udah ketarik. Ketarik. Lembur. Terus nanti kalau pasien ketarik bisa narik hari ini nih. Berarti nanti pasien setelah hari ini kan nggak masuk ke Hansanya. Nah, kan. Sebenarnya ada cara sih, tapi saya belum bisa pakai apa sih namanya tuh. Kalau di tabel itu tuh bikin apa gitu, pokoknya nanti bikin script. Pada saat mau migrasi itu tinggal jalankan script itu, nanti pindah data-data dari situ di copy ke Hansanya. Misalkan ambil tabel ini gitu kan, bisa nggak? Saya belum nyoba ya. Kalau nggak ya dicoba dulu. Nanti kalau misalkan memang harus dimigrasikan, misalkan mau migrasi nih, ya migrasinya sih saran jangan hari ini, maksudnya jangan hari pas sibuk ini, hari Minggu kan pasti IGD kan, enak tuh migrasinya. Kalau pas ada pasien poli hari Senin, wah susah, pasien ini nggak muncul ya. Rame pendaftaran. Palingnya Yang di grup atau nanti juga kalau ini mah hari ini ditarik dulu nih. Terakhir dua misalnya ternyata oke kita pakai implementasi buat user semua. Paling dari setelah dua paling ditarik. Ya iya. Lebih sebenarnya lebih. Direng gitu. Direng dengan RM sekian sampai terakhir. Oh iya.
Ya paling sehari berapa sih pasien baru kan? Nggak terlalu banyak lah. Lebih banyak. Oh banyak. Aya wae di rumah. Ya paling pendaftaran cemerut gitu kan, orang kudu input deui. Tapi bisa ditandai lah, yang sisanya nanti di input belakangan kan. Tapi Yang setting retensi ada di sini. retensi ada. Retensi kan nanti tinggal itu di scan, masukin ke sini retensi. Nah, ini retensi bekas RM. Saya kurang paham. Tuh. Nanti pasiennya mana nih? Di grup nih. Nah, ya ini ya. Tanggal retensinya kapan? Terus ininya uploadnya kemana ya? Harusnya di sini ada uploadnya dia. Coba. Semula itu lihat itu. Bayu di sini mas, bukan datang lagi tuh marketing ya. pasien. Yang dipakai yang baru apa ini kepake lagi? Ya nanti kan ada riwayat retensi. Ada riwayat retensi, nanti tinggal diklik aja yang di ininya. Ini kan di riwayat perawatan nih. Riwayat perawatan. Nah, ini kan ada retensi berkas. Nah, filenya itu kan ditaruh di sini, tinggal diklik saja. Tuh. Udah. Kita di kota mana? Rumah surga. Berarti besok libur, Senin libur kan? Senin libur itu kan aya. Senin tempatnya di Ambon, rokok mah. Senin jeung eta kan jeung usernya. Oh iya, marketing itu dia aku bisa. Salah satu. Tahu nah. Ya sudah, berarti hari tanggal 21 itu poin naon sih? Oh, Selasa ya, Selasa, terus Rebo libur kan? Tanggal 16, 17 Sabtu, 17 19 Senin, Selasa kan, 20, 21. Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu. Senin. Senin depannya. Senin depannya. Senin depan tanggal berapa? 26. Oh, 26, oke. Saya 27 ke Sukabumi. Mana tadi, Ji? Aduh. Iya mah kudu nandaan di kalender ieu mah. Pabaliut. Ayo, ada lagi? Pokoknya nanti kalau mau misalkan langsung hubungi aja ya, misalkan ada masalah, misalkan mau malam ada masalah, besok juga langsung ini aja. Nggak apa-apa, komunikasi aja, nggak usah nunggu pas hari ini. Misalkan ada masalah yang nge-impor gitu ya, pokoknya mulai proses aja. Libur nggak sih besok? Libur? Kalau saya libur. Yang nggak libur siapa? Berdianan. Ini buat ini doang. Kamu itu orang salah Sabtu benar. Minggu mah kan nggak terlalu. Buat backup doang ya, kalau ada masalah ya. Ini mana tadi? Coba cek lihat itu apa dia. Udah, oke. Nah, tinggal di